Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Senang sekali saya kembali di Midnight Live. Setelah minggu lalu saya jalan-jalan dong. Bisa juga. Saya nggak mau kalah sama Otong. By the way, selamat Hari Pahlawan Nasional. Hidup pahlawan. Terima kasih para pahlawan mengajarkan kita arti keberanian dan pengorbanan. Perjuangan kita saat ini salah satunya memberantas korupsi. Dan yang pasti koruptor tidak layak disebut pahlawan. Emang ada? Ya udah tahu saya. Lu nanya saya. Ya udah langsung aja deh. Ya. Kita mulai di Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas lagi soal korupsi. Dan lagi-lagi pelakunya kepala daerah. Waduh. Korupsi lagi, korupsi lagi. Ini apa macam sulkis? Siklus macam apa ini? Dibalik. Jabatan yang katanya tempat pengabdian, kenyataannya malah jadi ladang cuan. Di depan layar semua terlihat rapi, ada rotasi, ada promosi, ada sertijab resmi. Tapi di belakang layar ada praktek suap sana sini buat dapat posisi. Dapat jabatan bukan karena pintar, tapi karena sudah bayar. Bilangnya bekerja untuk melayani, prakteknya pelayanannya nggak jalan. Amplop yang jalan-jalan. Kalau penonton kerja terus sampai rawat jalan. Bosnya jalan-jalan. Bisa aja saya. Aman kan bos? Bahkan nggak cuma bupati, sekretaris daerah juga jadi sorotan. Bupatinya ganti, sekdanya nggak ganti-ganti. Belasan tahun gak kena rotasi. Bukan karena kinerjanya, tapi karena sudah paham celahnya. Bisa. Katanya jalurnya lewat satu pintu. Cuma plafonnya bolong-bolong. Bocor bos. Ibarat ada temen toksik jadi admin grup WA kantor. Mau di kick gak bisa. Mau left grup takut dituduh makar. Ujung-ujungnya diam aja. Kalau di mention mentok-mentok pakai emot jempol aja balasnya. Dalam hati terserah dah. Semua cerita itu ada di Ponorogo. Dari bupatinya Sugiri Sancoko, lalu sekdanya Agus Pramono, kemudian direktur RSUD-nya Yunus Mahatma dan Sucipto pihak swasta. Semua terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan, proyek, dan gratifikasi. Dan sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Awalnya dagang jabatan, akhirnya dapat rompi tahanan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bilang ada 3 klaster perkara dalam kasus ini. Pertama, dugaan suap terkait pengurusan jabatan. Asal rajin setoran, jabatan mah aman bang. Lalu dugaan suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo. Nah ini ibarat lo mau nembak gebetan. Nggak bisa cuma modal gombalan. Harus ajak jalan-jalan, nonton. Sama jangan lupa kasih bapaknya martabak telur spesial. Karena yang manis udah ada di kamu. Dan yang ketiga adalah kasus dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi. Udah kayak temen toksik di kantor, modalnya kasih kado atasan. Biar dianggap karyawan andalan. Aslinya mah kerjanya berantakan. Itu kan kasihan bosnya udah beli parfum mahal-mahal. Tetap aja boiler, dijilat mulu soalnya.
Uye. Aman kan bos? Bos gua nih. Saat ini para tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama sejak hari Sabtu 8 November sampai dengan 27 November 2025. Jadi sebelumnya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terciduk saat operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Jumat 7 November malam. Sugiri nggak sendirian, ada 13 orang lainnya yang juga ikut terjerat OTT pada Jumat Keramat. Kabar OTT KPK di lingkungan Pemkab Ponorogo saat itu langsung menyebar. Rumah dinas Bupati di Jalan Alun-Alun Utara mendadak sunyi dan tertutup rapat. Sunyi dan tertutup rapat. Itu rumah dinas apa dompet penonton? Sunyi, sepi, kosong. Tertutup terus. Sekalinya dibuka, isinya gulungan odol. Bisa aja nih temen lo nyamperin, pinjem duit dong, dompet gue kosong nih. Lo jawab, nggak pikiran, nggak tatapan, nggak dompet, kosong semua. Ya udah sini dompetnya gue isi siluman macan aja. Daripada nggak ada isinya. Dimanapun kesurupannya isinya siluman macan. Arek naon maneh. Dan sebelum ditangkap, Sugiri diketahui sempat hadir kegiatan rotasi jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo yang berlangsung sekitar pukul 15 hingga 16. Kini KPK langsung mendalami praktek dugaan jual beli jabatan yang dilakukan Sugiri. Asep bilang Sugiri pakai banyak alasan untuk membuat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD nggak nyaman hingga akhirnya mau menyuapnya. Seperti yang terjadi pada tersangka Direktur RSUD Dr. Haryono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma, dia diduga memberikan suap karena mendengar kabar akan digeser dari jabatannya. Usai mendengar kabar tersebut, Yunus langsung berkoordinasi dengan Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Sugiri Sancoko. Dapat kabar mau digeser, bukannya tanya salahnya apa, evaluasinya gimana. Malah tanya harganya berapa. Bisa aja suntikan infus. Dan pada Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari Yunus kepada Sugiri melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Lalu pada periode April-Agustus, Yunus juga melakukan penyerahan uang kepada Sekda Agus Pramono senilai 325 juta rupiah. Selanjutnya pada November 2025, Yunus kembali menyerahkan uang senilai 500 juta rupiah melalui kerabat Sugiri. Asep menjelaskan selama ini penyerahan uang kepada Sugiri dilakukan secara berlapis, tidak langsung diterima oleh Bupati Ponorogo 2 periode ini. Jika dijumlah total uang yang telah diberikan Yunus dalam 3 klaster penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar rupiah dengan rincian yaitu untuk Sugiri Sancoko sebesar 900 juta rupiah. Dan Agus Pramono senilai 325 juta rupiah. 1,2 miliar. Itu kalau dibeliin mesin fotokopi. Yang datang mesin espresso. Salah mesin ya. KPK menduga praktek serupa juga terjadi di SKPD lain di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Lebih lanjut, praktek suap menyuap jabatan ini berdampak buruk pada pelayanan untuk masyarakat Ponorogo. Misalnya untuk mendapatkan kembali uang yang dikeluarkan untuk menyuap Sugiri, Yunus harus melakukan sejumlah penyesuaian di tempatnya bertugas. Kualitas layanan pengobatan diturunin, kualitas obat diturunin, semua diturunin. Biar jabatannya nggak turun-turun. Gak cuma kasus suap menyuap jabatan, KPK juga menemukan adanya dugaan suap terkait paket proyek pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo. Kalau kita kan ujung-ujungnya paling paket COD. Iya. 11. Peleter lagi. Pamer kok pakai barang utang. Yang penting sombong. Yang penting sombong. Bos gua nih.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pada 2024 terdapat proyek pekerjaan RSUD Ponorogo senilai 14 miliar rupiah. Dari nilai tersebut tersangka Sucipto selaku rekanan RSUD Dr. Haryono memberikan fee kepada Yunus sebesar 10% atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Yunus kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sugiri melalui ADC Bupati Ponorogo dan adik dari Bupati Ponorogo. Fee-nya aja gaji penonton 10 tahun. Nyampe gak sih? Nyampe ya? 20 tahun. 10 tahun gak nyampe. Itu harus ambil bangku, naik, biar nyampe pakai sapu. KPK juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan Sugiri. Asep bilang pada periode 2023 hingga 2025 Sugiri diduga menerima uang senilai 225 juta rupiah dari Yunus. Selain itu pada Oktober 2025 Sugiri juga menerima uang sebesar 75 juta rupiah dari Eka selaku pihak swasta. Sementara itu partai yang menaungi Sugiri, PDIP juga ikut merespon. DPP PDIP menyatakan bakal mengevaluasi sistem kaderisasi usai Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua DPP PDIP Said Abdullah bilang bahwa penangkapan Sugiri akan menjadi langkah untuk pembenahan di internal partai. Said bilang, kata Said, PDIP menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Selain mendalami Sugiri Sancoko, KPK juga tengah mendalami bagaimana Sekda Ponorogo Agus Pramono yang bisa mempertahankan jabatannya selama 13 tahun. Jadi Sekda 13 tahun. Jabatannya stuck kayak penonton ya. Tapi Sekda 13 tahun kayak raya. Penonton 13 tahun cuma haduh doang. Asep menjelaskan bahwa fokus pendalaman adalah mengenai kemungkinan adanya pemberian suap oleh Agus Pramono kepada pihak lain untuk mempertahankan posisinya. KPK menduga kuat bahwa Agus Pramono sebagai Sekda Ponorogo memiliki peran sentral sebagai perantara dalam dugaan suap pengurusan jabatan. Orang apa bang tuh, bang sentral? Bisa aja saya. Karena jika berkaca pada kasus yang menjerat keempat tersangka kali ini terlihat begitu kompleks dan terbagi dalam beberapa klaster dugaan suap dan gratifikasi. Pertama, dalam klaster dugaan suap pengurusan jabatan, penerima suap adalah Sugiri dan Agus, sedangkan Yunus sebagai pemberi suap. Selanjutnya yang kedua, untuk klaster dugaan suap dalam proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, penerima suap adalah Sugiri dan Yunus. Pemberi suap dalam klaster ini adalah Sucipto. Terakhir, pada klaster dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo, penerima suapnya adalah Sugiri. Yunus lagi-lagi disebut sebagai pemberi suap dalam klaster ini. Pokoknya ruwet dah kasusnya. Ya. Banyak klasternya kayak nama komplek. Nama kompleknya Suap Indah Jabatan Permai. Bisa aja saya. Udah berapa kali tuh bisa aja saya. Ya. Udah gak ada bahan lagi nih. Korupsi lagi. Dalam sepekan OTT KPK menjerat 2 kepala daerah. Yakni Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo seolah menegaskan kalau para pelaku praktek lancung itu memang gak kenal kapok. Iya, benar. Karena kalau kapuk buat bantal. Kapuk. Iya. Kapuk kan buat bantal. Kalau bapuk, koruptor tuh bapuk. Kalau bakpao, ada warna merahnya di atas, isi ayam. Kalau isi kacang merah, warnanya kuning tuh. Kalau hijau, mata lo hijau, lihat duit. Bahkan sepanjang tahun ini KPK udah menangkap 3 orang kepala daerah melalui OTT. Belum lagi level pejabat daerah di bawahnya dan anggota legislatif daerah, udah banyak pula yang ditangkap dan ditersangkakan oleh KPK. Temuan KPK menyebut 51% kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan pejabat daerah. Baik eksekutif maupun legislatif.
Itu menandakan korupsi di daerah masih jadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Fakta itu memperlihatkan upaya pengawasan yang gak pernah jadi fokus dari birokrasi yang bobrok dan kotor. Dan birokrasi yang bobrok itu muncul dari kepemimpinan yang korup. Kasus ini juga jadi bukti kalau reformasi birokrasi di daerah masih jauh dari harapan. Reformasi birokrasi yang harusnya dijalankan secara nyata, faktanya cuma jadi jargon atau narasi politik semata. Selain itu, birokrasi juga harus dilepaskan dari segala bentuk politisasi, terutama menjelang momentum politik seperti pemilu. Karena jika terus ditarik-tarik kepentingan politik, reformasi birokrasi tidak akan pernah berjalan. ASN ya harus netral. Namanya aja ASN, N-nya netral. Karena kalau R mundur. Mobil metik dah ya. Apa yang terjadi di Ponorogo ini bukan cuma soal salah urus birokrasi. Tapi cerita tentang amanah yang dikhianati dan jabatan yang disulap jadi ladang transaksi. Jabatan itu harusnya buat kasih pelayanan, bukan buat cari setoran. Dan saat cuan jadi ukuran, maka pelayanan hanya jadi slogan. Selama jabatan masih bisa dibeli, selama proyek hanya untuk memperkaya diri, dan selama gratifikasi masih dianggap rezeki, maka reformasi cuma jadi janji dan slogan keadilan cuma jadi kata-kata hari ini. Mau tahu nggak kata-katanya seperti apa? Mula-mula malu-malu, lama-lama mual-mual. Anak gue di PHP-in. Sudah saatnya para pemangku jabatan sadar diri. Jabatan bukan tempat untuk memperkaya diri, tapi ladang untuk berbakti. Ingat, jika jabatan dan kekuasaan terus disalahgunakan, maka cepat atau lambat hukum akan datang bukan hanya sebagai teguran, tapi juga untuk menumbangkan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Sampai kapan ya gue bacain berita soal korupsi terus ya? Baru minggu lalu kita bahas soal korupsi. Ini baru hari Senin kita bahas korupsi lagi. Nggak ada habis-habisnya ya. Habis-habisnya ya, nggak ada habis-habisnya. Ya udah deh, kita jeda dulu. Soalnya nanti bintang tamu kita hari ini Bang Miing. Pasti seru ya. Jangan lupa hai-nya dikeluarin ya. Kami akan kembali dengan informasi dari Monday Light News. Jadi tetaplah di Midnight Live. Oke, seperti biasa hari Senin kita punya Monday Light News. MLN. Kalau programnya MNL. Kalau paketnya MNL. Kalau MLM, saya pasti kaya. Anda ingin menikmati kapal pesiar? Itu MLM ya. Pernah kan? Pernah juga penonton? Tapi kok dompetnya masih kosong. Oke, ini dia Monday Light News. Berita pertama malam ini kita awali dari informasi memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025. Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, puluhan siswa SMP Muhammadiyah 12 Gresik, Kota Baru menggelar drama kolosal untuk mengenang semangat juang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Diikuti oleh semua kelas, drama kolosal diperankan para siswa-siswi dengan mengenakan kostum ala pejuang. Ada yang menjadi tentara penjajah, ada juga sebagai rakyat. Senjata mainan pun digunakan untuk menambah kesan dramatis dalam adegan drama kolosal ini.
Melalui drama kolosal ini diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan untuk jasa para pahlawan bangsa. Selain itu, para pelajar juga meneladani semangat juang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Cara berbeda juga dilakukan puluhan siswa dan siswi dari SMK Citra Medika Sragen dalam memperingati Hari Pahlawan. Dengan semangat dan tanpa kenal lelah, mereka mengecat ulang helm-helm pejuang kemerdekaan yang terpajang di dinding makam pahlawan Manggala Negara. Helm-helm tua tersebut menjadi simbol perjuangan dan semangat juang yang tak pernah padam. Melalui sentuhan warna baru, para pelajar ingin menjaga makna dan nilai perjuangan pahlawan agar tetap hidup dalam hati generasi muda. Para siswa dan siswi SMK Citra Medika Sragen juga bekerja sama dengan para guru untuk membersihkan makam dari sampah dan dedaunan. Setelah melantunkan doa bersama, mereka mengalungkan kalung bunga di makam pejuang. Kegiatan ditutup dengan tabur bunga sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan kepada para pahlawan kemerdekaan. Inilah jembatan yang seharusnya menjadi akses penghubung. Namun kini justru lebih mirip ujian keberanian yang setiap harinya harus dilewati sejumlah siswa dari SDN Cikadongdong 2 di Desa Cikadongdong, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten. Tiap langkah di atas papan yang rapuh bisa berarti hidup dan mati. Namun tak ada pilihan bagi anak-anak sekolah ini, karena di seberang sana sudah ada ilmu yang menunggu mereka. Para pelajar SD ini tahu resikonya, namun mereka juga sadar kalau masa depan tak akan datang dengan sendirinya. Setiap pagi mereka bertaruh nyawa untuk menggapai cita-cita, menjadi dokter, guru, atau mungkin pemimpin yang suatu hari nanti bisa membangun jembatan yang lebih kokoh dan layak dibandingkan yang setiap hari mereka lewati. Ironisnya, jembatan ini menjadi satu-satunya akses untuk menuju ke sekolah mereka, lantaran jembatan utama sebelumnya telah amblas ke dasar sungai. Kondisi ini sudah berlangsung selama 40 tahun dan selama itu pula belum ada perhatian dari pemerintah terhadap akses jalan warganya. Salah satu siswa mengaku ketakutan jika harus melewati jembatan saat musim hujan tiba. Kondisi kayu yang sudah rapuh dan lapuk bisa menyebabkan jembatan amblas dan anak-anak terjatuh ke dalam sungai. Kepala Desa Cikadongdong, Teti Sumiati, mengaku bahwa pemerintah desa telah beberapa kali mengajukan pembangunan jalan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya lagi. Di saat perangkat desa hanya bisa menunggu, di saat itulah anak-anak ini harus berjuang melintasi jembatan rusak hanya untuk bisa menuntut ilmu di sekolahnya. Lantas mau sampai kapan mereka harus bertaruh nyawa? Banyak cara dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba. Salah satunya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor polisi, seperti yang dilakukan ratusan warga di Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dengan berbondong-bondong sambil membawa spanduk dan pengeras suara, massa mendatangi Polsek Panai Tengah, Labuhan Batu untuk berunjuk rasa. Tuntutan mereka hanya satu, meminta aparat kepolisian bertindak tegas dan serius memberantas narkoba yang marak dan sudah meresahkan masyarakat. Selain itu, pendemo juga meminta agar polisi tidak segan-segan menangkap para pelakunya dan menjeratnya sesuai hukum yang berlaku. Massa yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ibu-ibu ini sempat menuding adanya keterlibatan oknum polisi membackingi bandar narkoba. Bahkan aksi unjuk rasa nyaris ricuh lantaran permintaan masyarakat untuk menghadirkan 3 oknum polisi yang diduga membackingi narkoba tidak dipenuhi. Massa akhirnya membubarkan diri usai diterima oleh Kapolsek Panai Tengah AKP Hamlan. Masyarakat mengancam untuk datang kembali apabila tuntutan mereka agar pemberantasan narkoba dilakukan secara optimal tidak segera dipenuhi. Festival Kebun Kliwon keempat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dibanjiri ribuan warga dari berbagai daerah. Mereka saling berdesakan memperebutkan bibit tanaman gratis yang dibagikan oleh para petani di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pembagian bibit ini merupakan bagian dari tradisi tahunan petani setempat sebagai upaya konservasi sekaligus mendukung ketahanan pangan.
Banyaknya warga yang berebut membuat lansia terjatuh dan nyaris terinjak oleh warga lain yang antusias. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, 2.000 lebih bibit pohon mulai dari durian, kelengkeng, alpukat, sawo, anggur, dan jenis lainnya ludes diperebutkan warga. Tradisi ini sengaja digelar sebagai wujud rasa syukur yang diyakini akan membuka pintu rezeki dan keberuntungan. Sebelum tradisi rebut bibit tanaman digelar, dilakukan terlebih dahulu pagelaran kirap. Dalam acara ini, warga berjalan beriringan sambil membawa 3 gunungan yang terdiri dari hasil bumi, sayuran, dan aneka bibit pohon. Berbicara soal menu kepala kambing, memang sudah banyak jenis olahan yang kita kenal. Di Surakarta, Jawa Tengah, kepala kambing biasanya diolah menjadi tengkleng. Namun, tengkleng kepala kambing di Sate Badran ini berbeda karena proses memasaknya lebih lama atau di presto. Kepala kambing utuh yang sudah dibersihkan kemudian dimasak dalam panci bertekanan dengan aneka bumbu. Selanjutnya, setelah terasa empuk, kepala kambing dimasak lagi dengan bumbu tengkleng. Ada 2 jenis yang disiapkan, yaitu kuah segar dan kuah santan. Cara memasak dengan panci bertekanan ini membuat daging menjadi empuk. Menikmatinya pun menjadi mudah dan lebih terasa nikmat lagi jika menggunakan tangan tanpa sendok. Rasanya pun beda dengan olahan sejenis yang tidak di presto. Menu ini awalnya dibuat dengan niatan coba-coba karena sang pemilik penasaran dengan hasilnya. Siapa sangka, berawal dari coba-coba, kini menu kepala kambing presto menjadi salah satu andalan kuliner di Surakarta. Gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025 kepada 10 tokoh dari berbagai daerah. Penganugerahan dilakukan di Istana Negara Jakarta bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2025. Presiden memberikan penganugerahan langsung kepada ahli waris yang datang mewakili penerima gelar pahlawan. Tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional diantaranya ada Presiden kedua RI Soeharto dari Jawa Tengah, dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur. Selain itu ada juga nama mertua dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, dan tokoh perjuangan buruh Marsinah. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut 10 nama yang menerima anugerah gelar pahlawan telah memenuhi syarat dan sesuai dengan undang-undang. Penentuan penerima gelar pahlawan juga dilakukan dengan melewati proses yang panjang. Nama-nama tersebut adalah nama-nama yang telah memenuhi syarat semua, sesuai dengan undang-undang dan juga aspirasi dari masyarakat. Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi ya, dengan tadi proses yang cukup panjang, bahkan diseminarkan, bahkan dibukukan. Mudah-mudahan ini tujuannya adalah bagaimana ke depan gitu ya. Ini jasa-jasa mereka, keteladanan mereka bisa menjadi pemberi semangat bagi kita. Atas anugerah gelar pahlawan nasional yang diberikan, keluarga atau ahli waris merasa berbahagia atas penghargaan terhadap perjuangan dari keluarga maupun orang tua mereka. Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, sebagai perwakilan keluarga Soeharto dan Agus Harimurti Yudhoyono, perwakilan keluarga Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Presiden Prabowo atas penghargaan yang diberikan. Ada yang pro dan kontra, itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat. Itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kok kontra, tapi juga
jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia dan kepada seluruh yang telah mendukung lah. Gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsina. Dan saya terima kasih atas dukungan supportnya dari semua teman-teman Marsina. Beliau bertiga yang ada di sini inilah yang mengawal dari seminar daerah, seminar nasional, juga berjuang untuk pemberkasan administrasinya di Pemda, di provinsi, bahkan di nasional. Semuanya terima kasih. Kami tentunya bersyukur sekali dan berbangga karena di hari yang bersejarah ini, tanggal 10 November 2025, Hari Pahlawan, kakek kami tercinta, almarhum Jenderal TNI Saro Edi Wibowo mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Tentu kami, keluarga besar Saro Edi Wibowo, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah yang telah menganugerahkan anugerah Pahlawan Nasional ini. Nah, kebetulan bintang tamu kita malam ini adalah seorang pelawak. Pernah manggung langsung di depan mantan Presiden Soeharto dan Gus Dur. Luar biasa kan pengalamannya itu. Siapa dia? Dia siapa? Kita langsung sambut Deddy Gumelar alias Miing. Bang Miing, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih Reza. Kok langsung diambil kursi saya? Naluri lama, nggak boleh lihat kursi kosong, main dudukin aja. Begitu ya, kalau politisi itu begitu ya. Kelihatannya memang nggak boleh lihat kursi kosong. Sudah lama tidak punya kedudukan. Iya. Bang Miing, silakan duduk. Luar biasa, silakan. Kasih tepuk tangan dong buat Bang Miing. Saya kesini bukan hanya dingin pakai jas karena terinspirasi juga. Saya lihat di TV Reza pakai jasnya keren. Lalu hari ini tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Terinspirasi oleh para pahlawan bapak-bapak kita, pendiri negeri ini. Bung Karno pakai jas dengan gagah. Bung Hatta, Dr. Raziman, Dr. Sutomo, Sultan Syahrir pakai jas. Tapi kalau pakai jas zaman dulu, dia berjuang dulu bahkan rela masuk penjara oleh Belanda. Dulu itu masuk penjara dulu baru pakai jas. Gitu. Beda dengan sekarang, pakai jas dulu setahun kemudian baru masuk penjara. Wah. Kangen ya sama Bang Miing ya. Lawakan-lawakannya tuh langsung dar dor. Luar biasa, saya jadi minder nih. Saya juga kangen, udah lama nggak ada yang nanggap. Coba, sekarang memang itulah. Jadi pelawak sisa nih, bekas, udah tua gitu. Yang muda nggak kenal, yang tua udah pada lupa. Sedih nggak sih? Bang, tapi kan pelawak itu juga pahlawan loh. Pahlawan. Iya dong, menghibur kita dulu setiap hari. Zaman saya masih kecil gitu ya. Masih segini. Ini bos saya bang. Oh iya. Tahu. Dia sebenarnya lucu. Cuma jarang yang tahu. Malu-malu aja. Soalnya kalau tampil jadi mual-mual ya. Iya, lo kan sangat menghibur dulu Bagito. Nggak kangen bang reuni lagi sama Bagito? Kangen. Baru kemarin tanggal 28 Oktober itu Bagito ulang tahun, bersyukuran aja kecil-kecilan. Yang ke-47 tahun. Wush. 47 tahun. 47 tahun. Ya kan? Umurnya lebih. Nah kalaupun di panggung, saya. kalaupun ada yang mau bayar panggung, kita mesti rundingannya lama. Harus 3 bulan sebelumnya mesen. Kenapa? Mesti latihan dulu ngomong. Karena kalau ketemu pikun. Gitu ya. Begitu undang ketemu Didin, lu siapa?
Kalau dulu zaman kita dulu ya, misalnya dalam pergaulan di panggung apa dapat nomor telepon gadis cantik, udah dapat nomor telepon artis ini belum udah. Dulu pertanyaannya begitu. Kalau sekarang asam urat lu berapa? Tapi kan begitu gula darah lu berapa? Gula darah, kolesterol ya. Pokoknya sehat terus lah Bang Miing ya. Amin. Karena memang kalau reuni itu yang penting waktunya pas. Ya. Waktunya aja. Ini bukan waktu. Ini temennya waktu. Temennya waktu. Tapi dulu langsung mendapatkan kepercayaan bisa melawak di depan Presiden Soeharto. Dan Pak Harto dapat gelar pahlawan ya. Dan Pak Harto dapat gelar pahlawan. Gimana dulu pengalamannya tuh bisa melawak depan Pak Harto? Kalau misalnya nggak lucu resikonya apa tuh? Manggungnya sih kita nggak sampai 30 menit ya waktu itu, mungkin sekitar 25 menit. Tapi ke dokter jantungnya 4 kali. Sebelum dan setelah. Dan materi itu saya ceritakan di depan Bapak Presiden pada saat itu. Jadi kita itu, saya kebetulan begitu kan siaran di radio. Ada satu ketika ada telepon kayak begini kring gitu. Saya lagi siaran nih, saya keluar ambil telepon. Cepetan, ini udah mau masuk lagu lagi nih. Mau ngomong kita, minta lagu apa? Kita pikir ada pendengar minta lagu. Tidak minta lagu, jangan bercanda lu minta lagu apaan? Kami dari Sekretaris Negara, dari Protokol Presiden, saudara, oh iya Bapak, iya Bapak. Langsung percaya tuh? Langsung percaya. Ambil kertas, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu loh. Kalau zaman dulu itu. Baik Pak, kalau gitu kami pidato saja. Terserah saudara menerjemahkannya. Wah, dasar dulu tuh. Gitu. Ada trik khusus nggak tuh? Nggak ada trik khusus, tapi memang ya ketika kita mau mencoba bersabar, lalu mau berjuang, belajar, Tuhan kasih jalan kok. Jadi kita senario tuh berubah betul di belakang panggung. Ya ini mudah-mudahan sih Pak Sapri Samsudin nggak nonton ya. Gitu. Karena yang awal beliau, kita begitu sebelum manggung itu disimpan di ruang escape. Kalau presiden ada apa-apa dilarikan lewat situ. Nah kita duduk di situ. Ada Pak Sapri, saya ingat Pak Sapri tuh. Mungkin kolonel pakai batik pengawal gitu kan. Ada pistolnya di sini nih 2 nih. Din, kita ngelawak nggak pakai ngeliat pistol aja kita belum tentu lucu. Apalagi ngeliat pistol nih. Iya, kan pengawal kan gini gitu. Itu. Saya pakai baju Betawi, anak Betawi, Miing anak Betawi. Masuk di detektor, lolos. Didin pakai dasi, lolos. Unang jadi kardiman orang Jawa, bawa keris. Tweet. Saudara membawa senjata tajam. Ya Bapak masa nggak tahu? Sok Unang sok tahu banget. Pas Pampres kapan nonton TV? Gue bilang loh. Iya dong, kan dia nggak kenal Unang gitu loh. Waduh. Ini kan saya mau ngelawak Pak, jadi kardiman, jadi preman orang Jawa. Kenapa bawa keris? Kalau bawa silet kekecilan. Jangan bergurau saudara. Itu dulu. Gitu ya. Jadi Unang itu dijemput oleh Ibu Yogi S. Mehmet dan Ibu Suryadi Sudiri almarhumah. Kepanitianya beliau, hari Ibu waktu itu di Balai Sidang. Atas permohonan Ibu Tin Soeharto saat itu. Gitu, jadi kami manggung. Akhirnya rencananya Didin, akhirnya saya yang muncul duluan. Jadi perkenalan lah sama Bapak Presiden. Bapak Presiden, saya Miing, anak Betawi yang populasinya tinggal sedikit gitu kan. Bapak Presiden tertawa, biasa senyum. Pak, kalau Bapak tersenyum itu ibadah. Kalau Bapak bisa tertawa itu amal jariah. Karena kalau saya bicara di sini, Bapak diam saja, kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Iya itu. Bapak Presiden tertawa. Kalau Bapak sudah tersenyum, alhamdulillah kami pulang ke rumah tidak ke Guntur. Gitu. Dan itu materi yang saya ingat betul itu dulu itu. Jadi dan itu pun bukan nekat, tapi tidak ada pilihan kecuali bagaimana mengajak dialog Pak Presiden, Pak Harto pada saat itu. Betul. Nah, kalau kita hanya menghibur umum saja, rasanya nggak nendang. Sebab kunci asnya kan ada di beliau. Baru yang lainnya baru bisa tertawa semua, para menteri bisa tertawa. Coba, kan biasanya gitu kalau kita bisa mau ngawak depan gubernur, ya kepala dinas itu tertawa atau tidak kan sangat lihat Pak Gubernur tertawa atau tidak ya kan, kepala bagian lihat juga kepala dinas ketawa atau enggak gitu kan. Betul. Apalagi stafnya kan. Gitu. Jadi turun begitu. Itu pengalaman kita. Wow, yang luar biasa yang bukan main ya zaman dulu tuh sampai kayak gitu. Kalau saya ketawa penonton pasti ketawa kan? Ya. Orang saya kesini aja girang banget diundang dia. Reja yang ganteng itu, Masya Allah. Tenang Bang Miing. Saya pikir Effendi Simbolon. Rekening saya masih yang lama ya. Oh gitu. Nah, pengalaman melawak di depan Presiden Gus Dur pasti berbeda lagi. Beda lagi. Nah, katanya dulu sering mengkritik
beliau akhirnya dipanggil, itu ceritanya gimana, bener nggak seperti itu? Ya udah aja lah, jangan ngomong masa lalu. Tapi pas pelawak, ya itu dulu saya mungkin yang memerankan Gus Dur pertama saya dulu di TV itu. Oke. Ya jadi ada miss lah pada saat itu. Ya pada akhirnya kami diundang oleh Presiden Gus Dur. Karena saya kenal Gus Dur itu dari zaman beliau jadi apa namanya Ketua Dewan Kesenian di Taman Ismail Marzuki dulu. Sebelum jadi presiden. Jadi saya udah kenal duluan. Beliau kan egaliter ya, banyak dengan teman dengan siapapun gitu. Jadi ya sudahlah, foto-foto bareng-bareng sudah selesai. Itu hebatnya Gus Dur. Saya kira tidak ada yang sulit dengan beliau itu, urusan-urusan kayak begitu. Jadi sangat mudah urusannya. Gitu. Tapi kalau melihat dunia komedi saat ini di Indonesia itu seperti apa, Bang Ming? Pergeseran itu seperti apa? Apakah memang penikmat dunia komedi saat ini yang kita bilang anak-anak muda saat ini, apakah seleranya sudah bergeser dibandingkan dengan yang zaman dulu? Pasti ada pergeseran. Jadi gini, misalnya gini, dulu lebih didominasi penghibur komedi itu oleh grup, oleh kelompok lawak. Warkop, Bagito, Patrio dan lain sebagainya. Kita kelompok minimal 3 orang. Sekarang lebih pada stand up komedi. Dan menurut saya SDM-nya sekarang mungkin lebih dulu untuk jadi pelawak tidak semua orang berani. Bisa juga gengsi karena mungkin dulu dianggapnya kasta pelawak itu seperti orang-orang yang tidak seperti bintang film dan sebagainya gitu. Makanya kalau kita dipanggil tuh walaupun tua manggil sih Dono, hei Jojon. Anak kecil pun berani begitu, Miing. Kadang-kadang anak saya, ya masa ayah dipanggil Miing? Ya nggak apa-apa. Mungkin saking akrabnya, bukan mereka ngelunjak loh sebetulnya. Betul loh. Kadang-kadang juga kesel banget, loh untung lah bapaknya loh. Sudah merasa dekat dengan Bang Miing ya, karena sering nonton. Ya dengan tokoh-tokoh pelawak itu kan dekat, mereka merasa dekat sehingga kelihatannya akrab gitu ya. Nah, balik lagi ke soal sekarang itu. Sekarang kan lebih pada yang, kalau zaman dulu juga ada, bukan tidak ada stand up comedy, cuman istilahnya nggak pakai bahasa Inggris. Namanya dulu monolog atau grup pelawak tunggal, bukan grup pelawak, pelawak tunggal. Pelawak tunggal. Solo kan sendirian gitu. Jadi ya sama lah, cuman mungkin sekarang anak-anak lebih berani ya, karena gini, kalau zaman dulu ibarat saya mungkin ngelawak itu ibaratnya kayak berbisik di tengah malam pun, kayak jarum pun akan terdengar gitu. Mereka ini sekarang kayak teriak di pantai, berebut dengan suara ombak yang keras. Di reformasi kan kayaknya segala bebas gitu. Nah cuma ada miss-nya, ada kelemahannya. Saya kira anak-anak, kalau zaman saya dulu ngelawak nggak berani berkata-kata yang misalnya yang kasar, yang kotor, yang apalah. Yang vulgar lah gitu. Sekarang anak-anak begitu bebasnya, itu aja masalahnya. Walaupun demikian saya kira kan peradaban kan universal, tidak mengenal zaman, dia akan sama. Standar sosial, standar normanya akan sama sebetulnya. Nah, tinggal mungkin anak-anak bisa-bisanya memilih kata, memilih mencontohkan perilaku dan sebagainya. Tapi ya. Apakah artinya sekarang lebih banyak batasannya? Kalau Bang Ming lihat. Dulu justru. Dulu. Nah, sekarang anak-anak melawak dengan bebas kok. Saya tidak pernah berani mengatakan kata-kata yang disampaikan oleh anak-anak yang sekarang ini, gitu loh. Gitu. Oke. Nah, tapi juga Bang Ming kan sempat memberikan ilmu, berbagi ilmu dengan pelawak-pelawak muda ya, komedian-komedian muda. Nah itu bagaimana Bang? Sulit nggak mentransfer ilmu kepada komedian muda kita? Pengalaman saya Reza ngelawak itu kan sebetulnya bukan hanya sekedar talenta, tapi juga butuh wawasan. Sebab kenapa sih orang ketawa gitu? Lihat Reza ketawa kenapa gitu? Bukan karena lucu, kalau lucu mah nggak ilmiah kayaknya. Kan orang ngerti. Kenapa ngerti? Karena pernah dengar, pernah melihat, pernah merasakan, bahkan pernah melakukan. Jadi peristiwa empirik yang direkam oleh seseorang pelawak itu dilemparkan lagi dalam bentuk lain. Jadi orang ngerti kan? Relate. Relate. Kalau kayak tadi saya kalau nggak nonton Reza, kalau saya nggak ngerti apa yang disampaikan, saya nggak mungkin bisa ketawa. Jadi menjadi mutlak bahwa wawasan pengetahuan menjadi bekal bagi pelawak kalau dia mau bicara cerdas, smart, komedian misalnya atau apapun namanya istilahnya gitu. Dan karena menurut saya sih bahwa lucu itu cerdas, harus cerdas. Kalaupun ada orang ketawa karena dia tidak cerdas, itu memang apes. Apes. Nabrak gitu. Kan bukan humor itu kali yang diinginkan. Betul nggak? Ya kan? Atau udah disiapin kulit pisang tiba-tiba. Saya tidak tahu. Slapstick gitu kan. Jadi menurut saya ada humor-humor yang misalnya blaming. Blaming itu mungkin dia tertawa tapi ada penderitaan orang lain yang derita.
Oke, tapi komedi kan memang butuh korban. Kenapa? Komedi Tidak selalu. Tidak selalu. Tidak selalu. Butuh contoh bisa. Butuh deskripsi menggambarkan situasi. Dia bercerita tentang satu anekdot. Kan nggak butuh korban. Sama bisa ketawa juga. Oke. Jadi kategorinya bisa menjadi rendah ketika dia melakukan korban, lalu seks juga sama. Jadi itu jenis-jenis humor yang memungkinkan bisa merendahkan orang dalam berkomedi. Sebab apa? Kalau bicara seks nggak usah pelawak lah, kita nongkrong begadang juga lucu, teman kita cerita-cerita gitu. Iya. Nunjuknya pas banget ke penonton. Maksud gue emang itu rombongannya. Tapi karena di Hari Pahlawan, menurut Bang Miing, apa arti pahlawan buat Bang Miing? Ya pahlawan sih kalau definisi yang saya baca-baca gitu ada sosok yang berani mengorbankan dirinya, baik lahir batinnya, jiwa raganya untuk kepentingan orang yang lebih besar, misalnya bangsa, umat atau apa saja, dan tanpa pamrih. Artinya bahwa berjuang untuk menyelesaikan segala persoalan, dia berani mengorbankan segala-galanya tanpa harus bawa rombongan kamera gitu. Oke, baik. Nah harapan Bang Deddy nih, Bang Miing, Bang Deddy Gumelar ya, untuk ke depan soal dunia komedi di Indonesia, apa sih yang harapan terbesar dari Bang Miing? Komedi itu atau humor bahasa lainnya itu kan sebagai sebuah katarsis ya. Ventilasi lah. Dari kepengapan kegelapan itu ada lubang angin, itu orang gitu. Jadi oase lah. Di tengah. Jadi di tengah sulitnya orang, kehidupan ekonominya, lalu dia nganggur, cari kerjaan susah, dia nonton komedi, dia terhibur. Walaupun setelah itu dia ingat baru dia nganggur, itu lain hal. Ya kan? Contoh gini ya, zaman dulu, sebut saja di TVRI ya nggak apa-apa ya. Zaman dulu tuh ada acara TV, kalau ada orang tertawa kayak gini nih, orang ke depan TV, urusan lucu tidak lucu kedua itu. Yang penting ada hiburan, dia nongkrong dulu. Itu dia ingin mencari apa? Suasana yang bagaimana dia membuka ventilasi dia dari kepengapan hidup. Contoh sepak bola. Wah, kalau kita menang dengan Thailand gitu. Padahal dia nganggur, dia teriak sampai loncat loh. Betul nggak? Ada oase dia, ada ventilasi, ada katarsis lah itu. Ada harapan di sana. Ada harapan. Nah sekarang saya di rumah nonton berita terus kayak gitu. Berita dimanapun ada, tapi begitu nonton Metro ada Reza. Wah ini anak. Ini anak keren ini. Wah Midnight Live ini, wah ini sebuah terobosan dari kesakralan berita dibawakan oleh dia. Waduh, untung saya udah kawin. Wah enggak lah. Wah, saya juga bukan seleranya kali. Bang. Dia GR banget. Untung gua kawin. Saya juga mau seleranya. Yang mau kawin sama lu siapa? Bang, terakhir nih Bang Miing. Menurut Bang Miing ya, versi Bang Miing lah pokoknya ya. Pelawak yang baik itu seperti apa? Yang baik itu pelawak yang baik sama keluarganya pasti. Oke, nomor satu tuh ya. Bawa duit honor bawa ke rumah itu yang baik. Jangan lupa sama keluarga. Jangan habisin di jalan gitu. Penonton dengerin tuh. Jangan hahe doang. Pulang jam 1, jam 2. Bilangnya nonton Midnight Live. Padahal ya emang nonton ya. Bang Miing pokoknya sehat selalu ya. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Midnight Live. Dan saya betul-betul saya menonton Anda loh. Terima kasih. Dukung betul ya. Terima Pak kasih. Effendi, ya ini saya asal nonton Effendi Simbolon ya betul ya. Apa deh harapannya buat Midnight Live, Bang? Saya kira teruslah menghibur, terus memberikan informasi, terus memberikan pendidikan. Karena media itu kuncinya 3 sih. Harus informatif, harus edukatif, dan 1, entertaining. Menghibur orang. Dan you are. Anda sudah menghibur kita semuanya. Terima kasih banyak Bang Miing. Penonton juga luar biasa. Aumania apalagi. Wah pokoknya saya salut deh sama semuanya. Aumania itu ada kaosnya gitu. Au gitu kan. Manianya belakang. Panjang ya. Coba gimana nanti bisa dibikin kali ya. Bang Miing sekali lagi terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Kita kasih tepuk tangan untuk Bang Miing dan kami masih akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.